Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 7 akan memberikan tanggapan mengenai kasus-kasus larangan dalam Islam. Menurut kelompok kami, pada kasus 1 tidak mengandung unsur transaksi terlarang karena penggunaan transportasi online dan layanan finansial teknologi tidak melibatkan riba, goror, maisir, ataupun jual beli maksiat. Joni menggunakan layanan transportasi online dengan tujuan menghemat waktu dan tenaga, bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Diskon 90% yang ditawarkan merupakan bonus, bukan bagian dari akad pinjaman. Menurut pendapat kelompok kami pada kasus 2, terdapat unsur riba dalam transaksi pinjaman dengan bunga. Bunga 13% yang ditetapkan oleh lembaga keuangan termasuk riba. Denda keterlambatan sebesar 75.000 per hari juga termasuk riba. Tidak ada unsur maisir dan unsur jual beli maksiat dalam kasus ini. Tetapi ada potensi doror dalam kasus ini. Denda keterlambatan yang tinggi dapat memberatkan Joni jika ia mengalami kesulitan keuangan. Menurut pendapat kelompok kami, pada kasus ketiga, transaksi ini tidak mengandung riba karena pinjaman dari rekan bisnis Andi tanpa bunga. Meskipun terdapat hadiah ayam, itu bukan bunga riba yang dihasilkan dari pinjaman. Tidak ada unsur maisir dan unsur jual beli maksiat dalam kasus ini. Tetapi ada potensi doror dalam kasus ini. Penggadaian tanah Joni dan izin penggunaan lahan untuk bertani dapat menjadi doror jika Andi tidak amanah dalam mengelola tanah tersebut. Tidak ada unsur riba pada kasus keempat menurut kelompok kami. Mekanisme bagi hasil merupakan alternatif syariah untuk menghindari riba. Tidak ada unsur maisir dan unsur jual beli maksiat, melainkan ada potensi darar dalam kasus ini. Kewajiban Joni untuk mengembalikan modal 100 juta meskipun ia merugi atau bangkrut dapat menjadi doror. Pada kasus kelima, tidak ada unsur riba atau goror, maisir, dan unsur jual beli. Tetapi ada potensi doror dalam kasus ini. Kewajiban 10 peternak untuk menjual hasil ayamnya hanya kepada Joni dapat menjadi doror jika Joni mematok harga yang tidak wajar. Menurut pendapat kelompok kami, untuk kasus 6, transaksi pembelian ikan lele dengan cara per kolam tanpa menimbang atau menghitung per ekor dapat dianggap mengandung ketidakpastian atau horor. Juga terdapat potensi doror dalam kasus ini. Peternak lele dapat dirugikan jika Joni tidak memberikan harga yang wajar untuk lele mereka. Sedangkan untuk maisir dan jual beli maksiat tidak ada dalam kasus ini. Untuk kasus ketujuh, asuransi untuk melindungi bisnis ayam tidak mengandung unsur terlarang seperti riba, goror, maisir, doror, dan unsur jual beli maksiat. Karena asuransi dapat dianggap sebagai langkah yang bijak dalam mengelola resiko bisnis.